Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa topik yang berkaitan. Jadi, eh, beberapa akan sangat sederhana, namun beberapa juga akan menjadi sangat rumit dan membingungkan. Sebelum dimulai, oke, saya akan memiliki kontainer ya di sini. Oke, ada kontainer, dan di dalamnya ini saya memiliki molekul air. Oke, beberapa molekul air yang sangat banyak ini. Nah, kemudian setelah molekul air ini penuh, kemudian saya menambahkan molekul gula ke sini. Oke, sebentar saya tambahkan dulu molekul gulanya. Ya, ini adalah molekul gula di dalamnya. Nah, sekali lagi saya menekankan saya memiliki banyak sekali molekul air ya di sini. Oke, ini molekul air yang sangat banyak di dalam kontainer. Oke. Dalam situasi ini, kita menyebut molekul yang lebih banyak sebagai pelarut. Dalam hal ini, lebih banyak molekul air karena molnya lebih banyak ya, namun kita tidak membahas mol di sini. Jadi, gula disebut sebagai zat terlarut. Oke, gula terlarut dalam air. Kombinasi antara gula dan air disebut solution. Oke, sebentar. Saya tidak ke sana dulu. Lebih baik saya pelan-pelan. Oke, yang lebih banyak air. Karena air lebih banyak, air disebut sebagai pelarut. Oke, solvent. Air disebut sebagai pelarut karena air lebih banyak. Nah, kemudian untuk gula sendiri, ini molekul gula, sugar, is solute. Oke, gula adalah pelarut. Ya, karena gula lebih sedikit dan air lebih banyak. Oke, kemudian gula telah larut di dalam air. Nah, kemudian karena gula telah larut dalam air, maka campuran dari kedua ini, oke, saya sebut dengan solution. Oke, solution atau larutan. Nah, lalu saya akan membicarakan mengenai difusi ya selanjutnya setelah ini. Jadi, kita akan memiliki kontainer. Oke, di sini kontainer lagi. Saya harus menggambar kontainer baru di sini untuk menjelaskan soal difusi. Sebentar, saya akan mencoba menggambarnya. Mungkin sebentar. Saya tulis difusinya dulu deh. Untuk menjelaskan apa yang kita bahas sekarang. Oke, jadi untuk menjelaskan difusi, saya memerlukan sebuah kontainer seperti ini juga. Oke, saya gambar. Oke, saya gambar kontainer di sini. Kontainer baru. Nah, di sini akan ada molekul udara. Oke, hanya udara dan ini hanya molekul oksigen ya di dalamnya. Kemudian molekul-molekul ini akan memiliki energi kinetik. Sebentar, ini ingat ini hanya oksigen. Nah, ini adalah energi kinetiknya dengan arah geraknya masing-masing. Nah, kemudian apa yang terjadi? Molekul-molekul itu akan saling menabrak secara acak. Molekul-molekul akan saling menabrak. Oke, molekul-molekul ini saling tabrakan dan akan terpantul ke arah yang berlawanan. Jadi, secara umum molekul-molekul ini bergerak secara acak. Nah, pada kenyataannya partikel-partikel ini tidak berdekatan seperti ini. Nah, kemudian digambarkan di sini. Oke. Jadi molekul-molekul ini akan tersebar secara acak, ya. Dia bisa saja menabrak antara molekul atau menabrak dinding lain ya apabila kontainer ini dibatasi. Sebentar. Ya, jadi kemudian kalau digambarkan selanjutnya, ini saya gambarkan kontainer baru. Oke. Nah, 5 partikel ini yang ada di sebelah kiri akan terpencar karena energi kinetiknya tadi dan arahnya juga. Nah, sudah terpencar. Inilah yang disebut dengan difusi. Jadi, difusi adalah pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke yang rendah. Apa itu konsentrasi? Jadi, sebetulnya ada banyak cara untuk mengukur konsentrasi ya. Jadi, ini adalah ke ruang kosongnya nih.
Oke, ini konsentrasi di sini di ruang kosong ini lebih rendah. Jadi konsentrasi itu bisa diukur dengan cara molaritas, molalitas, dan sebagainya. Tapi secara umum konsentrasi itu adalah berapa banyak partikel yang kita punya per satuan ruang. Oke. Nah, oke di sebelah banyak partikel per satuan ruang, di mana di sini partikel per satuan ruang itu konsentrasi di sini di kirinya tinggi dan kanan rendah. Oke, kemudian eksperimen lain ya. Oke. Di sini saya buat 2 buah kontainer. Oke, 2 buah kontainer. Jadi kita kembali ke situasi solution tadi ya. Jadi oke, solution. Oke, ini adalah jembatan. Nah, di sebelah kiri, oke, di sini akan ada di sini akan ada molekul-molekul. Oke, celah yang lebih besar. Nah, ini adalah molekul gula maupun molekul air ya. Saya campurkan saja di sini. Jadi ini molekul air dulu yang saya gambar. Sudah. Ini adalah celah ya, celah penghubung. Nah, kemudian oke. Nantinya kemungkinan air berada di molekul air di sisi kiri sama dengan molekul di sebelah kanan ya. Jadi kedua sisi molekulnya sama, jadi tekanannya tidak akan berbeda, jadi tidak akan terjadi apapun. Maksudnya tidak akan terjadi perubahan yang signifikan karena konsentrasi di kanan kiri akan sama. Nah, karena tidak ada tekanan sisi kanan sisi kiri. Ini merupakan 2 kontainer yang berisi air ya. Nah, sekarang kita masukkan sejumlah zat terlarut. Oke, kita coba masukkan zat terlarut. Mungkin saya coba gula lagi ya di sini. Nah, ini gula, gula, dan gula. Nah, oke, kita masukkan gula di kontainer kiri dan kita lihat ukuran kedua molekul ini. Oke, ini molekul gula ini lebih besar dari molekul kontainer ya, dari ukuran kontainer. Nah, lalu apa yang akan terjadi? Jadi ada energi kinetik pada molekul-molekul ini sehingga molekul ini akan bergerak. Nah, seiring waktu, salah satu molekul gula pada sisi kiri akan berpindah ke sisi kanan diakibatkan oleh pergerakan molekul secara acak tadi. Awalnya mungkin dia akan bergerak ke arah kanan, oke, lalu masuk ke dalam celah dan akhirnya berpindah ke sisi kiri. Nah, molekul tersebut masih akan bergerak secara acak, jadi ada kemungkinan dia bisa kembali ke kiri lagi. Namun masih lebih banyak partikel gula di sebelah kiri daripada di sebelah kanan. Oke, jadi lebih besar kemungkinannya molekul gula di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah terjadi pertukaran molekul gula antar kedua kontainer. Pada kali ini, ya saya hanya menggunakan 4 partikel saja. Namun bayangkan apabila triliunan partikel seiring waktu berjalan, partikel-partikel ini akan menyebar sehingga konsentrasi partikel pada kedua kontainer akan seimbang. Dengan contoh 4 partikel tadi, kita akan memiliki 2 partikel di masing-masing kontainer ya. Jadi partikel ini akan berusaha untuk saling menyeimbangkan. Nah, tapi ketika kita melakukannya dengan triliunan partikel, oke, mereka sangat kecil, oke, hal ini pasti terjadi ya. Seluruh proses ini, oke, kita berangkat dari kontainer dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan kemudian partikel akan menyebar dari kontainer dengan konsentrasi rendah ke kontainer dengan konsentrasi tinggi. Jadi mereka akan berdifusi, oke? Ini adalah difusi. Dan agar kita mempelajari beberapa istilah lainnya yang biasanya digunakan dengan ide mengenai difusi, oke, ketika memulai bagian ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, ya, ini higher concentration, ya, dan kontainer sebelah kanan ini sebentar. Dan di sebelah kanan ini lebih rendah, lower concentration. Nah, oke, ada istilah loh sebetulnya untuk hal-hal ini, di mana konsentrasi yang lebih tinggi itu bisa disebut dengan hipertonik. Oke, ingat hipertonik. Nah, di mana oke, hiper secara umum berarti banyak ya. Kemudian yang ini yang lower itu adalah hipotonik. Oke. Dan oke, Anda mungkin pernah mendengar ya salah satu dari saudara Anda jika mereka belum makan dalam waktu yang cukup lama, mereka akan mengatakan, "Aduh, aku hipoglikemik." Yaitu artinya mereka mereka merasa pusing. Oke, hal itu disebabkan karena tidak cukup gula di dalam aliran darah mereka dan mereka akan pingsan
jika mereka ingin makan ya. Anda baru saja makan permen, mungkin Anda akan hiperglikemik, atau mungkin Anda memang biasanya hiper. Jadi istilah ini merupakan awalan baik untuk diketahui, tapi hipertonik, Anda memiliki banyak zat terlarut. Anda memiliki konsentrasi yang tinggi. Oke. Dan di hipotonik tidak terlalu banyak zat terlarut sehingga Anda memiliki konsentrasi yang rendah. Yaitu intinya adalah pembedaan antara hipertonik dan hipotonik. Oke, jadi difusi terjadi dari konsentrasi tinggi atau larutan hipertonik jika mereka dapat pergi ke larutan yang hipotonik. Oke, jadi konsentrasi lebih rendah. Jadi sekarang mari kita lakukan percobaan menarik di sini. Kita telah berbicara mengenai difusi dan sejauh ini kita telah berbicara mengenai difusi dari zat terlarut ya. Nah, secara umum, hal ini tidak terlalu terjadi loh. Jika Anda ingin seumum mungkin ya, zat terlarut adalah apapun yang dimiliki lebih sedikit. Oke. Lebih sedikit, zat pelarut adalah apapun yang dimiliki lebih banyak, dan pelarut yang paling umum adalah air. Tapi tidak harus air saja, bisa saja alkohol, bisa saja merkuri, ya bisa saja seluruh set dari sebuah molekul, tapi air di sebagian besar sistem biologis atau kimia biasanya menjadi pelarut paling khas. Oke, di dalamnya benda-benda lain terlarut, tapi apa yang terjadi ketika kita memiliki terowongan di mana zat terlarut terlalu besar untuk lewat, tapi air cukup kecil untuk melewatinya? Oke, kita harus mencoba memikirkan kemungkinan situasi ini ya. Dalam rangka memikirkan mengenai hal tersebut, saya akan melakukan sesuatu yang menarik di sini. Sebentar. Oke, anggaplah misalnya kita memiliki kontainer di sini. Sebenarnya, saya tidak menggambar kontainernya ya. Oke, kita memiliki lingkungan luar yang memiliki banyak air. Ini adalah lingkungan luar, dan di sini ada satu jenis membran yang merah ini. Oke. Air dapat masuk dan keluar dari membran ini. Jadi ini semi permeabel. Nah, permeabel pada air, tapi zat terlarut tidak dapat masuk melewati membran. Jadi kita misalkan zat terlarut ini adalah gula ya. Kita punya air di luar dan di dalam membran. Jadi lingkaran kecil-kecil ini adalah molekul air, oke. Dan misalnya kita memiliki molekul gula lagi. Oke, saya hanya pilih molekul gula saja. Sebetulnya kita bisa menggunakan zat terlarut apa aja ya. Jadi kita punya beberapa molekul gula di sini yang hanya sedikit lebih besar atau bisa saja jauh lebih besar. Sebenarnya mereka jauh lebih besar daripada molekul air. Ya, Anda memiliki banyak. Oke, saya hanya menggambar 4 lagi ya, tapi Anda memiliki triliunan molekul tersebut sebetulnya. Oke, Anda memiliki molekul air lebih banyak lagi. Intinya saya hanya menunjukkan di sini molekul air lebih banyak dibanding molekul gula. Dan membran ini adalah membran semi permeabel ya. Jadi permeabel berarti benda tersebut membebaskan zat untuk lewat. Semi permeabel berarti benda tersebut tidak permeabel seutuhnya. Jadi semi permeabel di dalam konteks ini, saya mengatakan saya membebaskan air untuk melewati membran. Sementara gula tidak, karena gula terlalu besar. Jadi jika kita memperbesar membran yang sebenarnya, mungkin membran bisa terlihat seperti ini ya. Oke, ini membrannya. Jadi membran memiliki lubang kecil seperti demikian, dan mungkin molekul air besarnya kira-kira seukuran lubang tersebut. Jadi mereka dapat melewati lubang itu, jadi molekul air dapat pergi bolak-balik melalui lubang. Tapi molekul gula besarnya kira-kira sebesar ini. Jadi mereka tidak dapat melewati lubang ini ya. Mereka terlalu besar bahkan untuk bukan ini, jadi mereka tidak bisa bolak-balik melalui ini. Nah, jadi sekarang apa yang terjadi dalam situasi ini? Jadi pertama mari kita gunakan istilah kita. Ingat, gula adalah zat terlarut, air adalah pelarut. Kemudian ada membran semi permeabel juga. Nah, sisi mana dari membran yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi atau lebih rendah? Oke, ini saya kasih hipertonik dulu. Oke, nah bagian luar bersifat hipertonik. Maaf. Jadi bagian dalam konsentrasi lebih tinggi, bagian dalam bersifat hipertonik, dan luar ini adalah hipotonik. Oke, karena konsentrasi yang lebih rendah. Nah, sekarang jadi bagian hipotonik, jika bukan ini cukup besar, berdasarkan apa yang telah kita bicarakan ya, molekul ini akan terpental ke sana kemari. Oke, molekul-molekul ini, ya molekul-molekul ini dari gula, air, apapun, semuanya akan terpental ke sana kemari, bahkan untuk melewati membran ini. Nah, molekul-molekul ini akan bergerak ke segala arah. Nah, kemungkinan, saya akan berbicara tentang hal ini sebentar lagi. Jadi, jika semuanya terbuka,
Hal itu akan menjadi kemungkinan yang sama untuk setiap molekul melewati membran semipermeabel ini. Jadi konsentrasinya sama. Jadi kita akan apabila ukuran membran ini tidak semipermeabel itu, semuanya akan bisa lewat. Jadi kita akan mendapatkan difusi kita yang sangat tradisional tadi, di mana zat terlarut konsentrasi tinggi ke zat terlarut dengan konsentrasi rendah. Tapi dalam kasus ini ingat, ini ada membran semipermeabel di mana mereka tidak dapat masuk melalui lubang karena ukurannya terlalu besar. Dalam kasus ini, jadi hanya air yang dapat bolak-balik. Jika molekul ini tidak ada di sini, air akan memiliki kemungkinan yang sama untuk pergi ke arah sebaliknya. Seperti mereka akan pergi ke arah sebaliknya lagi, kemungkinan yang sangat sama. Tapi karena molekul ini ada di sebelah kanan, atau dalam kasus ini, di dalam membran kita, ini adalah bagian membran yang diperbesar ya. Hal ini cenderung tidak terjadi karena molekul ini mungkin berada dalam posisi di penerimaan dekat lubang. Jadi air akan cenderung tidak berada di dekat lubang dalam posisi. Jadi ini sebenarnya lebih mungkin air dapat masuk daripada air dapat keluar. Saya ingin membuat hal ini lebih jelas ya. Jadi jika molekul gula ini tidak ada di sini, tentu air dapat bergerak ke kedua arah dengan kemungkinan yang sama. Namun karena ada molekul gula yang di sisi kanan ini yang memblokir celah, jadi mereka tidak akan bisa melewati lubang. Air dari sebelah kanan pun sulit untuk melewati celah yang terblokir. Sehingga molekul air dari luar yang tidak memiliki halangan akan lebih mudah untuk masuk. Jadi pada situasi ini dengan membran semipermeabel, kita memiliki air yang mengalir masuk. Ini lingkungan hipotonik ini. Solut. Nah, kemudian kita memiliki pelarut yang mengalir dari situasi suasana hipotonik menuju situasi yang hipertonik. Maksudnya, zat terlarut yang terdapat di luar sifatnya hipotonik dan di dalam hipertonik. Nah, jika situasinya kita balikan, jika kita mencampurkan gula sebagai pelarut, maka dikatakan kita bergerak dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang rendah. Saya tidak mau membuat Anda bingung. Namun, umumnya hal ini membuat banyak orang bingung. Namun intinya adalah dalam situasi apapun, larutan akan berusaha sebisa mungkin untuk menyeimbangkan konsentrasi di kedua sisi, atau setidaknya mendekati sama. Nah, jadi kejadian ini bukanlah keajaiban ya, atau apapun, namun karena adanya pergerakan molekul-molekul. Dalam situasi ini, air dari suasana yang hipotonik memiliki kemungkinan lebih besar untuk masuk ke suasana hipertonik, yaitu dari wilayah yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang rendah ke wilayah yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Dan apabila membran ini elastis ya, atau stretchable, maka semakin banyak air yang masuk dan membran ini akan menggembung. Jadi pada kejadian ini, di mana air berfungsi sebagai pelarut, air mampu melalui membran semipermeabel. Inilah yang disebut dengan osmosis. Nah, osmosis, kalau kita belajar dengan osmosis ya, seandainya kalau dunia ini bisa seperti kita menaruh buku di atas kepala kita, kemudian pelajarannya bisa masuk ke kepala kita seperti osmosis, wah itu akan sangat menyenangkan sekali. Kembali lagi, jadi intinya air melewati membran untuk membuat konsentrasi menjadi seimbang. Konsentrasi rendah di luar dan konsentrasi tinggi di dalam. Jika tidak ada membran, tidak ada membran ini, molekul besar di dalam akan keluar, namun karena adanya membran semipermeabel, molekul-molekul tersebut tidak bisa keluar. Jadi ini berdasarkan sistem, bukan karena sihir. Semakin banyak air akan masuk ke membran semipermeabel untuk menyamakan konsentrasi. Dan misalkan si bagian luar ada sedikit molekul, namun konsentrasinya tidak setinggi di dalam ya, kita akan mencapai konsentrasi yang sama karena di bagian dalam volumenya akan membesar karena adanya air yang masuk tadi. Nah, kemungkinan air untuk masuk dan keluar dari membran akan menjadi sama lagi. Karena konsentrasinya telah sama. Jadi saya perjelas sekali lagi ya, difusi merupakan pergerakan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Osmosis, ini osmosis adalah difusi air, air sebagai pelarut dan melalui membran semipermeabel, di mana zat terlarut tidak bisa melewati membran semipermeabel karena ukurannya yang tidak sesuai. Intinya di situ, semoga pelajaran ini bermanfaat.